Ya, acara selanjutnya sedikit akan disampaikan oleh Bapak Koordinator PD, Bapak Endi Paring Wahyudi, sebelum acara inti dipersilakan. Alhamdulillah beralamin pada siang hari ini kita bisa kumpul, bisa silaturahim bersama pada di tempat ini tentu dengan fasilitas yang sudah terima kasih Ibu sudah Jadi tinggal lihat saja bagaimana pendamping ini bekerja nanti di sini, makanya saya tersanjung sangat. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di dalam acara rapat koordinasi yang jarang-jarang kita jalankan. Kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan kesehatan. Sholawat serta salam kita curah limpahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kita menjadi umatnya sampai nanti di akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, agenda rakor hari ini sebenarnya banyak hal yang akan kita bahas. Kita langsung ke materi inti. Yang pertama, banyaknya edaran surat peraturan yang turunnya bertubi-tubi di akhir-akhir ini. Yang pertama adalah terkait dengan MPMK nomor 101 tentang pengelolaan, tentang penyaluran dana desa. Itu tolong dicermati, hanya satu pasal yang sebenarnya yang ada di situ yang terkait dengan keuangan desa. Kemudian yang kedua, surat dari Menteri Desa nomor 15 tentang PKTD. Kemudian muncul lagi surat edaran dari Menteri Desa tentang masker setengah miliar. Ini adalah informasi-informasi sekaligus instruksi kepada kita sebagai pengawal regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa yang harus segera nyampe di pemerintahan desa. Apa yang disampaikan Ibu Tinggi Binor tadi adalah bagian dari itu. Ketika adalah salah satu desa ataupun kecamatan tidak memahami atau tidak mengetahui terkait regulasi itu, tanggung jawabnya ada di teman-teman semua. Sedikit terkait PKTD, di situ banyak membahasakan keterlibatan BUMDes. Di situ banyak menyampaikan tentang bahwa uang HOK harus di atas 50%. Kemudian di situ juga pembayaran HOK harus harian. Kemudian di situ juga pemanfaatan kembali atau revitalisasi kembali tempat-tempat umum yang masa Covid kemarin tidak jadwal dari Bank Jatim, Tempuk sama Wonomerto yang sudah salur 3 hari ini di 11 desa. Lalu yang ketiga Tiris, ini 16 desa belum salur sama sekali. Lalu dilanjut Krucil, ini 14 desa juga belum salur sama sekali. Lalu selanjutnya adalah Sumberase. Sumberase ini juga 13 desa juga belum salur semua. Terkait yang belum salur-salur ini, mohon untuk komunikasi lebih intens kepada Bank Jatim, karena masalahnya sesungguhnya ada di kemampuan SDM Bank Jatim yang hanya bisa melayani 8 desa per hari. Jadi nanti tolong disampaikan di pertemuan. Kenapa ini perlu kami sampaikan? Karena jujur, se-Jawa Timur ini kita termasuk golongan desa yang tingkat penyalurannya itu sangat rendah sekali. Bukan karena desa yang terlambat, tapi ada persoalan kekurangan tenaga di Bank Jatim. Jadi untuk yang beberapa kecamatan yang belum, monggo untuk intent kepada Bank Jatim. Ada 15 kecamatan yang seluruh desanya ini sudah salur 2. Ini pertama adalah Bantaran,
yang kedua adalah Banyuanyar, lalu Kota Anyar, Paiton, Besuk, Kraksan, Krejengan, Pajarakan, Maron, Gending, Dringu, Tongas, dan Lumbang, Tegal Siwalan. Dari 15 kecamatan ini kami mohon untuk segera melaporkan data KPM-nya. Ini sampai hari ini baru pertama adalah Banyuanyar. Ini sudah nyetor ke saya kemarin, sudah saya verbal. Lalu juga Paiton, Besuk, Kraksan, lalu Pajarakan, Gending, Dringu, dan Tongas. Ini sudah nyetor ke saya, sudah saya verifikasi. Di semua kecamatan pasti ada perubahan terhadap daftar nama KPM-nya. Saya coba ke Paiton, Pak Yuli, ada tambahannya enggak? Enggak Pak, sama dengan salur 1. Oke, saya verbal, ternyata banyak yang tidak sama. Saya tanya ke Gending, saya tanya ke hampir semua, ngomongnya sama, ternyata tidak. Itu artinya bahwa kami minta kepada teman-teman untuk betul-betul melakukan verifikasi terhadap data KPM salur 2 ini. Untuk salur 1 dan salur 2, bagaimana pendamping desa berperan aktif untuk hadir ke desa dampingannya, memberikan masukan dari tahap perencanaan, dari perencanaan sampai outputnya, bagaimana melaksanakan pertanggungjawaban ataupun pelaporannya. Jadi dituntun, dibantu agar desa itu tidak mengalami masalah, karena memang keterbatasan SDM atau skill dari kepala desa. Kalau untuk operator mungkin sama bendahara kita sudah ada yang SMA atau SLTA, ada yang sarjana mungkin. Tapi kepala desa sebagian kecil aja. Tapi yang lebih besar adalah sumber daya manusianya, SDM-nya itu masih kurang. Jadi sangat terbantu sekali dengan adanya pendamping desa ini. Makanya kalau ada pendamping desa ini, saya hanya memotivasi bagaimana memberikan pendampingan yang bagus ya, pendampingan yang memang sesuai dengan apa yang telah didapat dari ilmu semua pendamping, memberikan angin segar kepada desa, dari desa yang tidak tahu apa-apa menjadi desa yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Seperti BUMDes di Kabupaten Probolinggo ini hanya sebagian kecil saja yang ada BUMDes, padahal ini sudah dicanangkan dari tahun 2016. Bagaimana semua desa se-Kabupaten Probolinggo itu punya BUMDesnya yang berjalan. Dari awal dana yang 15 juta, semua suruh menganggarkan 15 juta. Itu bukan hanya disuruh membuat BUMDes, tapi dibantu bagaimana regulasinya, bagaimana desa itu menyiapkan regulasi untuk BUMDes, SK-nya, Perdesnya, dan lain sebagainya. Pendamping desa itu lebih aktif lagi untuk memberikan masukan-masukan untuk desa itu lebih baik dan lebih maju. Karena apa? Ini dengan SK yang ada di masing-masing pendamping ini merupakan kepercayaan sudah dari negara. Jadi untuk membantu bagaimana semua pendamping ini bisa membangun, bisa membuat desa yang tertinggal, desa yang berkembang menjadi desa yang maju, bahkan menjadi desa yang mandiri. Ini tantangan untuk Paiton, pendamping Paiton, terutama Binor. Saya pengen menjadi desa yang mandiri. Jadi tolong pendamping saya, pendamping yang dari Paiton yang untuk desa Binor lebih aktif lagi membimbing desa ini. Agar kami sesuai dengan cita-cita menjadi desa yang mandiri, bisa berdiri di atas kaki sendiri. Itu harapan saya.
Jadi mohon kepada pendamping ya P3MD untuk mengawal desa-desa untuk menjadi desa yang maju, bahkan menjadi desa yang mandiri. Jadi bukan hanya desa Binor saja, jadi semua desa di Kabupaten Probolinggo akan menjadi desa yang mandiri dengan adanya BUMDes. Itulah harapan. Terus untuk meningkatkan efektivitas. Ibu Kepala Desa mewakili semua kepala desa se-Kabupaten Probolinggo. Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan banyak mengulas pertanyaan. Saya hanya punya 2 pertanyaan pada pertemuan kali ini, dan jawabannya ada di panjenengan semua. Yang pertama adalah, benarkah kita itu satu saudara keluarga TPPI Kabupaten Probolinggo? Kalau memang benar, mohon keikhlasannya teman-teman untuk menyisihkan uang Rp5.000 dan diserahkan ke Mbak Nisa. Karena tidak lain uang itu bertujuan untuk meringankan beban saudara kita yang kesusahan. Jadi mari kita buktikan bahwa itu hanya bukan sekedar bahwa kita siap, kita saudara begitu, karena mengucapkan itu lebih mudah, mengamalkannya yang susah. Ya. Jadi saya mohon keikhlasannya kalau kita memang itu saudara. Kemudian kalau kita memang saudara, sudahkah kita itu saling Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Kepala Desa Binor, teman-teman tim TA Kabupaten, dan seluruh teman-teman TPPI Kabupaten Probolinggo, PDP, PDTI, dan PLT. Dan yang lebih khusus yang tercinta Opkom kita Mbak Anissa yang paling cantik. Alhamdulillah pada siang hari ini semua kita bisa berkumpul dalam rangka koordinasi tim atau tenaga pendamping profesional di Kabupaten Probolinggo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Serta curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Teman-teman, sedikit aja yang saya sampaikan karena mengingat masih ada 2 tenaga ahli yang akan menyampaikan informasi. Yang pertama, teman-teman, saya garis bawahi bahwa tujuan dari rakor TPPI pada hari ini yang pertama adalah silaturahmi. Jadi kami harapkan rapat koordinasi seluruh TPPI Kabupaten Probolinggo ini bisa berjalan minimal 1 semester 1 kali, jadi 1 tahun 2 kali. Tujuannya adalah yang pertama tadi, silaturahmi, agar kita saling mengenal satu sama lain. Itu yang perlu kita garis bawahi. Jadi harapan kami ke depan, jika ada rapat seperti ini tidak duduk satu tim kecamatan saja, kita berbaur dengan kecamatan yang lain. Tujuannya saling mengenal dan mungkin ada tukar informasi terkait pendampingan yang ada di desa masing-masing. Mungkin di Kecamatan Paiton ada permasalahan seperti ini. Saya ada permintaan, kebetulan saya PIC-nya di gerakan 1,5 miliar masker. Nanti teman-teman dapat form yang akan saya kirim. Jadi mohon kalau misalkan sudah dikirim formnya, jangan langsung dibaca dulu. Selama ini biasanya nggak dibaca. Kalau misalkan sudah diminta, baru minta lagi, Pak kirim lagi Pak gitu. Jadi saya mohon nanti saya kirim formnya, baru langsung dibaca ya. Mungkin kalau ada sesuatu yang kurang dimengerti, nanti bisa langsung komunikasi. Yang kedua, tujuan dari silaturahmi ini adalah satu, untuk saling mengenal antara PLD, PD, dan TA. Karena gini, saya mungkin baru di sini 6 bulan. Saya sebenarnya pinginnya kenal semua dengan PLD dan PD se-Kabupaten Probolinggo. Tadinya terus terang, saya tadinya